Assalamualaikum, welcome back to my channel. Mama gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Alhamdulillah kali ini udah bisa lagi saya tayang muncul di beranda emak-emak semua ya. Jadi ceritanya beberapa waktu lalu itu kompor saya agak ngadat. Jadi pas diperiksa sama teknisinya itu ternyata bukan karena knop kompornya yang macet, melainkan karena regulator gasnya yang udah tua. Jadi ada kayak peluru kecil gitu ya Mak di dalam regulator. Nah itu mestinya naik turun pada saat gas dinyalakan. Kalau ini enggak, jadi si peluru itu ngalangin jalan keluarnya gas. Jadi kompor saya nggak bisa nyala deh. Alhamdulillah sekarang food prepnya udah bisa saya syutingin lagi. Sebenarnya ya qadarullah juga ya Mak, kemarin-kemarin saya nggak bisa pakai kompor tuh mau syuting tuh nggak semangat gitu ya, karena kan harus saya tetap masak gitu di rumah cuma pakai kompor portable aja yang satu tungku. Jatuhnya ya masak itu jadi lebih lama, terus pakai gasnya juga lebih boros karena itu kan kalau gas portable itu gasnya itu lebih cepat habis ya. Mau nggak mau pokoknya harus pakai kompor portable karena sambil nunggu waktu teknisinya untuk datang ke rumah. Untuk food prep kali ini adalah belanja mingguan saya yang kedua di bulan Ramadan. Jadi sebetulnya kemarin-kemarin juga food prep itu aduh nggak tahu kenapa ya kalau lagi bulan puasa bawaannya males gitu ya Mak, mau syuting mau ini mungkin saya aja kali orang males ya. Mungkin yang lainnya pada rajin ya. Tapi kalau saya tuh nggak tahu kenapa mau memasang kamera aja tuh ya ampun malesnya gitu. Dan saya kebetulan juga sedang ceritanya mau puasa dari sosmed dulu gitu ya Mak. Jadi nggak banyak pasang status dan juga pokoknya nggak suka stalking, nggak suka scrolling kayak biasanya gitu ya. Nggak tahu kenapa saya juga kok kayaknya sedang dijauhkan sama yang namanya drakor gitu. Kayaknya bawaannya males gitu ya. Terus juga kalau mau posting sesuatu biasanya saya suka di Instagram suka klip-klip saya yang sedikit-sedikit itu suka saya tampilin gitu ya di Instagram atau misalnya di reel gitu. Tapi sekarang tuh kok males aja gitu bawaannya, nggak tahu kenapa males sama yang namanya sosial media. Nggak kenapa-napa sih, cuma nggak tahu aja pokoknya saya dibikin males aja kali gitu sama Allah ya. Nggak ngerti juga ya Mak, pokoknya lagi nggak mood gitu, mau bikin ini, mau bikin itu, mau pasang status ini, pasang status itu. Tapi meskipun begitu bukannya saya nggak kemana-mana, saya ada. Dan kalau ada yang ngubungin saya atau japri itu pasti saya bales. Cuma saya nggak tampil di umum seperti biasanya. Oke, jadi food prep bagian pertama udah hampir selesai. Ini udah siap masuk ke kulkas. Ada ayam, ada tahu, ada juga kolang-kaling, ada mie leor atau mie glosor, dan juga ada ikan teri nasi. Food prep bagian kedua, ini saya mau biasalah ya mau ngotek-ngotekin sayur dan ternyata saya ketemu sesuatu ini aduh ini dibikin kaget aja. Langsung saya mah yang kayak gini-gini tuh suka bikin panik gitu ya Mak. Aduh bukannya gimana, bukan takut atau gimana agak-agak jijik gitu loh. Padahal ini cuma lintah doang dan saya heran kok lintah tuh masuk ke sini gitu. Apa ini tuh jadi hama atau gimana gitu, saya nggak ngerti ya. Itulah pentingnya kalau misalnya sayuran seperti sawi, terus juga sawi putih maksud saya ya. Sawi putih, kol, terus ada cesim juga itu perlu untuk dibuka-buka lembarannya sebelum kita proses memasak. Jadi memang harus kita lihat dengan jeli dulu apakah ada binatang seperti tadi atau misalnya ada kotoran-kotoran yang lain, kita nggak tahu ya Mak, yang namanya di pasar itu kan sayuran taruh di bawah, kena tanah, dilempar-lempar udah pastilah kayak gitu ya. Jadi ada baiknya memang kita harus mensortir sayuran-sayuran yang baik supaya nanti tidak cepat busuk. Untung aja di rumah lagi ada paksu, jadi yang ngambilin lintahnya ya paksu aja lah ya. Kalau saya sendirian di rumah ya mau nggak mau meskipun takut ya harus dihadapin sendiri ya kan Mak. Untuk tempe, sekarang saya nyetok tempe cuma satu bungkus aja ya Mak, nggak bisa dua. Kenapa? Karena nggak tahu kenapalah itu si tempenya tuh kok kayaknya tidak setahan kayak waktu sebelumnya gitu yang udah-udah. Jadi cuma sebentar banget tuh udah cepet ini gitu ya, udah cepet bau gitu. Jadi cuman tahan kurang lebih
3 harian lah gitu ya tempenya itu. Biasanya seminggu itu tahan loh. Nggak tahu kenapa mungkin bahan-bahannya agak-agak kurang bagus ya. Saya juga nyetok kulit lumpia, terus juga ada, pisang bangka, ada juga, bihun jagung. Biasanya yang bahan-bahan kayak gini itu suka ada di bulan puasa kalau di rumah saya. Karena buat emak-emak tuh kalau buka puasa enaknya sama apa sih? Kalau saya udah paling pol tuh teh manis sama gorengan ya. 2 itu aja tuh ya ampun rasanya, bener-bener gimana gitu ya, Mak. Nggak tahu kenapa dibandingkan sirup atau yang lain, minuman yang lain gitu tuh teh manis tuh gimana gitu rasanya ya. Padahal saya beli sirup kan ya waktu kemarin itu 3 sirup gitu, barangkali anak saya tuh kepengen gitu ya, nggak taunya tuh pakai teh manis aja sama martabak atau misalnya teh manis sama bala-bala sama risol itu tuh ya Allah rasanya udah paling pol, nggak ada lagi makanan lain yang seenak itu kalau lagi buka puasa. Saya juga beli pete. Nah, petenya ini bukan untuk dimasak sekarang-sekarang, tapi ini untuk persiapan nanti Idul Fitri karena mau saya stok sekarang takutnya harga petenya nanti melambung tinggi seperti biasanya. Jadi ya saya nyetok aja lah 2 papan aja tadi ya, tapi ini udah harga yang 7.000 tapi petenya itu bagus. Mama kalau lagi bulan puasa masaknya itu kapan sih? Lagi pagi pas sahur atau misalnya malam sebelum tidur atau sore? Kalau saya sore ya Mak. Jadi kalau sore itu saya bikin takjil sekaligus bikin masakan atau lauk pauk yang akan dimakan pada saat buka sekaligus untuk sahur. Jadi tetap aja kayak seperti hari-hari bukan bulan puasa, masaknya tetap 1 kali aja. Jadi kalau sahur udah tinggal anget-angetin, misalnya makanan-makanan berkuah ya diangetin aja, kalau makanan yang goreng-gorengan nggak perlu diangetin ya. Dan kalau saya tuh kan ada mah gitu ya Mak. Jadi kalau misalnya buka puasa abis makan takjil itu saya nggak boleh di skip dulu sholat gitu. Jadi harus langsung kena nasi dulu meskipun hanya misalnya 5 suap gitu. Pokoknya makan nasi gitu. Jadi nanti kalau misalnya saya skip, saya sholat dulu ataupun misalnya ke skip lah gitu ya waktu makannya untuk istirahat dulu. Nanti dia nafsu makannya hilang malah jadi telat makan gitu ya. Jadi saya nggak bisa tuh misalnya makan setelah taraweh atau makan setelah sholat maghrib. Nah itu saya nggak bisa ya Mak. Jadi abis buka puasa jadi saya harus langsung kena nasi. Dan kalau setelah sholat taraweh itu ya paling yang dicari itu malah minum ya. Kalau untuk makanan lagi gitu ya, makanan yang berat itu saya nggak ngambil gitu ya Mak, nggak makan lagi. Paling hanya nyemil-nyemil aja. Nah kalau sahur beda lagi, kalau setelah makan biasa nasi lauk pauk gitu ya ditutup harus dengan makanan manis seperti misalnya biskuit, wafer, kue, pokoknya yang manis-manis gitu ya supaya nggak tahu kenapa bisa ada tenaga gitu buat saya kalau udah ditutup sama makanan yang manis. Alhamdulillah food prepnya meskipun lambat tapi selesai juga. Ada sayur-sayuran yang seperti Mama udah lihat, ada sawi putih, ada sayur sop, ada capcay, terus juga daun bawang, daun salam, daun jeruk, sereh, pete, toge, timun, dan cemilan-cemilan yang lain ya Mak, kayak tadi kulit lumpia, kemudian ada pisang bangka, ada bihun. Saya juga beli telur 1 kilo. Nah, tapi telurnya udah saya sisihkan dulu supaya nggak ngalangin di sini karena penuh banget meja dapur saya. Mama udah buka puasa di luar ya sama keluarga. Kalau saya belum nih Mak, karena ya nggak tahu kenapa ya. Kalau takutnya tuh saya kecapean gitu pulang dari buka puasa. Jadi males terawehnya, jadi bawaannya tuh kok esensi Ramadannya tuh gimana gitu ya, bukannya banyak gaya gitu, tapi saya ngerasain aja kalau pulang dari luar tuh pasti capek. Mama dapat salam dari kulkas 1 pintu saya nih yang isi freezernya, aduh bunga esnya ya belum saya cairin, nggak apa-apa lah ya, pokoknya yang penting belanjaan bisa masuk. Nih tadi semua ayam-ayaman dan pete udah masuk sini ya. Di rak bawah ada daun bawang, ada juga bumbu putih yang saya kemarin baru bikin. Terus ada bawang bombay, teri nasi, minuman-minuman, dan juga ada baceman bawang putih. Nah ini saya taruh kulkas supaya lebih awet.
Di rak kedua ada daun bawang sisa kemarin-kemarin, kemudian ada tahu, jamur kuping, terus ada kolang-kaling, tahu sumedang dan juga mie leor. Pokoknya ini kulkas ini penuh banget ya, Mak. Terus di bagian rak 3 ada daun bawang yang baru, ada juga tahu sumedang, ada juga tempe, sayur sop, toge, capcay, sawi putih, cabe. Pokoknya semua sayur-sayuran taruh di sini karena di bagian ini adalah yang bikin paling awet. Dan di laci bawah ini saya simpan timun seperti biasa, daun jeruk, daun salam dan juga serai karena di sini tempat yang paling cocok buat mereka semua ya. Sampai sini dulu video saya kali ini ya, Mak. Tuh, kulkas saya udah penuh. Alhamdulillah untuk masakan seminggu ke depan saya nggak perlu panik. Terima kasih ya, Mak, udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye-bye, Mak.